Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks Puisi. Sebelumnya saya presentasi dulu. Aisyah, Gilang, Haris, Hadir, Bu. Ilham. Hadir, Bu. Ya, kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Maju ke depan. Berdiri dulu. Gilang. Tangan kalian diletakkan ke teman sebelahnya. Tepuk nyamuk. Tepuk harimau. Tepuk nyamuk. Oke, tangan terima kasih. Kita masuk ke materi puisi ya. Oke. Ya, Bu. Kesepakatan belajarnya masih ingat apa enggak? Bermain ya. Kemudian hadir tepat menghargai dan bicara di depan. Kemudian yang terakhir kalian sudah berpakaian rapi belum? Mana? Nah, sekarang sebelum belajar dimulai, kalian kembalikan bawah kalian kanan kiri ada sama pakaian dan dari sebelahnya diambil. Diambil, dibuang katanya. Nah itu, kamu buangnya mana? Restu, yang benar. Ilham juga. Ini siapa? Sebelahnya Asnan. HP-nya. HP. Ini kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini. Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna dalam beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian nanti kalian akan menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Puisi. Apa yang kalian ketahui tentang puisi? Kata-kata yang bagaimana? Kalimat indah. Dan di dalam puisi itu terdapat apa aja? Terdapat makna. Terus majas. Terus selain majas? Diksi. Diksi apa diksi? Pemilihan kata. Terus apa lagi? Tadi ada yang menyebutkan diksi. Kemudian apa lagi? Kalau amanat itu maksudnya ke struktur yang mana? Struktur puisi itu ada berapa? Dua. Apa aja? Fisik dan fisik. Kalau struktur fisik itu ada diksi, kemudian fisik. Kemudian ada apa lagi? Tadi yang bilang menyebutkan apa? Majas, Bu. Karimino, Bu. Terus kata apa tadi figuratif? Figuratif itu sama aja dengan majas. Prima. Terus kalau tema ini apa? Suasana. Tokoh. Tempat duduk. Tokoh. Terus nada atau ya sama ya nada. Terus apa lagi yang satu? Amanat. Amanat.
Ada puisi lama dan puisi baru. Masih ingat apa enggak? Hikayat itu apa? Cerita? Cerita yang mengisahkan tentang kerajaan. Kemudian dongeng-dongeng, tahu ya siapa yang pernah didongengin sebelum tidur? Krisnanda atau dinosaurus. Kalau cerbung apa cerbung? Cerita bersambung. Cerita bersambung. Kalau cergam? Cerita Ada tulisannya, ada gambarnya. Itu bukan kuning. Tapi biasanya bersambung ya. Cerbung. Kemudian roman. Tahu nggak roman? Roman tentang Siti Nurbaya. Biasanya itu kalau roman itu ceritanya lebih panjang dari novel dan cerpen. Ceritanya lebih panjang dari itu, mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari atau mengangkat tentang cerita zaman dahulu. Itu biasanya kalau roman itu menceritakan dari awal dia baru lahir sampai meninggal. Berarti itu alur apa? Kehidupan. Alur maju. Alur maju. Kalau novel itu bisa langsung awal ceritanya itu bisa langsung alur maju boleh, alur mundur juga Boleh. Itu namanya novel. Nah, kalau seloka, masih ingat kan seloka? Silakan. Seloka. Apa yang seloka? Seloka itu biasanya terdiri dari empat baris dalam satu bait. Nah, bait pertama dan kedua itu merupakan Sambungan. sampiran. Baris ketiga dan empat. Terus kalau seloka juga bersajak, sajaknya apa? Jadi belakangnya nggak harus berubah semua ya, maksudnya misalkan belakangnya hurufnya u semuanya itu kan berarti bersajak a. Kemudian ada syair. Nah, kalau syair itu dalam setiap baitnya itu terdiri dari 4 baris. Nah, di setiap baris dalam 4 baris itu merupakan isi semuanya. Jadi tadi kalau seloka kan baris 1 dan kedua itu merupakan sampiran. Kalau baris ketiga dan empatnya isi. Tapi kalau syair itu semuanya isi. Nah, kalau syair juga bersajak kemudian ada gurindam. Kalau gurindam bagaimana, masih ingat ya? Gurindam itu dalam satu baitnya terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran, baris kedua merupakan isi. Tapi gurindam itu juga biasanya menceritakan tentang amanat tentang kehidupan, berisi nasihat. Sajaknya boleh AB kalau gurindam. Kemudian ada talibun. Kalau talibun berarti dalam setiap baitnya terdiri dari lebih dari 4 baris. Bisa dalam satu puisi itu langsung terdiri dari 15 baris juga boleh dalam satu puisi. Jadi kalau puisi biasanya kan satu baitnya itu terdiri dari 4 baris, terus nanti spasi lagi baru 4 baris. Tapi kalau dalam talibun itu langsung bersambung, bisa langsung 15 baris. Kalian pernah dengar pantunnya Jarjit? 2, 3 ya. Ya, yang seperti itu termasuk Amina. atau pantun. Ya. Ya, Bu. ya, paham ya jenis-jenisnya? Bu. Nah, sekarang kita coba cermati puisi Hujan Bulan Bulan Juli. Kita coba analisis bareng-bareng terlebih dahulu sebelum kalian nanti akan menganalisis. Ya, Bu. Diksinya dalam puisi Hujan Bulan Juni. Menurut kalian, dalam puisi Hujan Bulan Juni ini diksinya yang unik yang mana? Hujan Dari Kata-katanya coba diksinya. Apa tadi? Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Sebelum hujan bulan Juni itu sama berarti lebih nambah. nah, pintar. Tak ada yang lebih tabah. Tak ada. Apa dari hujan? Nah, coba sekarang kita artikan kenapa si penulis ini memilih kata-kata dengan judul Hujan Bulan Juni. Ada diksi yang dia pilih yaitu kata ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni.
Ramadan dan bulan Juni. Misalkan nih, Gilang suka sama si Resila. Tapi dia itu harus tabah, harus sabar. Karena kadang aku sadar diri nih. Aku sadar diri, aku nggak bisa karena keadaannya aku yang seperti ini, aku nggak bisa mengungkapkan perasaannya ke Resila gitu loh, paham? Paham juga? Iya, nah sekarang timografinya bagaimana? Gimana? Rasa kiri, tidak aneh-aneh ya. Kan ada nih tipografi yang berbentuk apa? Payung. Payung, terus apa lagi? Pohon, terus? Sisa, terus? Loket. Kemudian majasnya apa majasnya? Maju. Oh maju? Itu kan alur. Nah, kenapa majasnya personifikasi? Hujan bulan Juni. Kenapa hujan bulan Juli itu majas personifikasi? Yang bisa mati yang seolah-olah Hidup. ini kan bulan Juninya ya, bulan Juninya yang benda mati seolah-olah Hidup. kemudian majas apa lagi? Metonomia. Apa itu majas metonomia? Majas yang menggunakan kata benda sebagai subjeknya. Apa kata majas metonomia? Kenapa merupakan majas metonomia tadi? Yang mana kata bendanya? Iya, pohon bunga. Pohon bunganya ini kan diserap oleh akar pohon bunga itu. Jadi perasaannya itu loh yang harus dipendam dengan cara diserap oleh pohon bunga itu. Itu kan seolah-olah ya. Jadi termasuk majas metonomia. Bait kedua Rahmat, bait kedua Pak sajaknya. Apa? Yang bait kedua Nah sekarang temanya tentang apa? Hujan bulan Juli. Itu judul temanya kerinduan kerinduan pada seseorang yang kan itu harus menahan perasaannya biar nggak ngomong sama yang dia sukai. Dia suasananya apa? Sedih. Nah, amanatnya jangan terlalu pada siapa? Oh iya. Seorangnya siapa? Sekarang kita masuk ke pembentukan kelompok yang sudah dibentuk. Sekarang kalian bersama kelompoknya bentuknya coba. Ya bareng sini. Sini nih. Duduk sama Mak. Sini rombongan. Bu, ini nomor 3 satu sama Iya. Kan buat ngisi. Diksinya apa, tipografinya apa, majasnya apa. Baik. Iya. Tipografinya apa? Ngisi di situ. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Wisma juga ingin mempresentasikan hasil studi kelompok kami yang beranggotakan saya Prasetyo, Saya Sandro Berdi. Saya sedang mencari Bowo. Saya Rizky Marulana. Hasil puisinya bagaimana? Puisinya dulu ya, silakan. Nada lagu karya W. S. Rendra. PS Rendra. Bagai daun yang melayang, bagai burung dalam angin, bagai ikan dalam pusaran, ingin ku dengar ceritamu. Ketika melewati kali terbayang gelapmu, ketika melewati rumputan terbayang segala kenangan. Awan lewat indah sekali, angin datang sekali, gambar-gambar di rumah penuh arti. Pintu pun kebuka lebar-lebar. Ketika aku duduk makan, ku ingin senang Hari bersama Simarani kan dirimu. punya presentasi. Sudah dibaca bukunya? Terus hasil strukturnya apa aja? Struktur fisik sama tipografi, analisis puisi serenada ke lagu memiliki tipografi atau bentuk yang biasa dengan penulisan rata kiri serta bagian kanan yang tidak beraturan karena perbedaan jumlah kata dalam setiap baris. Namun isi dan unsur lain yang terkandung dalam puisi ini sudah cukup untuk menjadi kekuatan makna dan ekspresi penyair. Itu tadi Tipografi. tipografi. Teman-teman sama apa enggak tipografinya kan seperti itu? Pembaca dapat menafsirkan bahwa isi dari puisi ini tentang kerinduan. Pada bait ketika melewati kali terbayang gelapmu, penyair memilih kata gelap merupakan kata yang dipenggal. Andai saja diberi kata berikutnya yaitu gelap tawa yang memiliki arti tawa atau tertawa. Penggunaan bahasa ini bertujuan untuk menambah nilai estetis atau keindahan puisi. Struktur fisik, kata konkret atau denotasi, makna sebenarnya sesuai dengan budaya manusia. Daun asialis, daun yang melayang untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami kebingungan. Ikan dalam pusaran untuk mengkonkretkan bahwa penyair merasa terbebani. Kualifikasi atau rima, hasil analisis, rima yang terdapat dalam puisi Serenada ini terdapat persamaan bunyi yaitu bagai burung dalam angin, bagai ikan dalam pusaran. struktur batin, kerinduan yang mendalam dalam diri seseorang dapat dilihat dari bait. Ingin ku dengar beritamu. Hal ini menerangkan keingin tanggungan terhadap seseorang yang bergambar melalui bait sebelumnya yang selalu terkenal. Struktur batin, perasaan atau perasaan sedih dan galau karena di setiap tempat memiliki banyak kenangan yang selalu dirindukan. Struktur batin, amanat, jangan terlalu berlarut-larut dalam kerinduan seakan menyiksa diri sendiri. Coba, tadi judul puisi tentang serenada lagu. Tadi ada puisi yang namanya yang berbunyi ketika melewati kali terbayang gelapmu. Gelapmu seharusnya kalau gelapmu itu artinya kalian tuh nggak dia itu apa gelapmu? Tertawa. Tapi kalau nulisnya cuma gelapmu itu sebenarnya penulis itu hanya memilih kata diksi agar penulis itu agar pembacanya itu mencari tahu apa sih sebenarnya arti gelap itu gitu loh. Jadi kalau menulis arti sebenarnya itu kan gelap tawa, tapi penulis dalam menuliskan puisinya itu hanya kata gelap, tapi artinya itu sebenarnya tertawa.
Tanya. Yang tanya. Belum. Sudah cukup. Edi, kenapa dalam puisi tersebut kelompok kalian memilih majas simile dan repetisi? Dan tadi majasnya kan majas simile dan repetisi atau pengulangan. Nah, kenapa kelompok kalian itu memilih majas simile dan repetisi? Siapa yang mau menjawab? Majas simile itu kenapa? Diskusi dulu. Karena memiliki kata penghubung atau konjungsi. Fungsinya yang mana? Kata apa? Kata bagai. Berarti bagai itu termasuk majas Simile. selain majas selain kata bagai, kata apa lagi yang termasuk majas simile? Pak. Bak, Seperti. Nah, kalau dalam puisi Serena dan Lagu ini itu ada kata Bagai. bagai. Berarti Kata- kata bagai itu termasuk dalam majas simile. Nah, Oh. terus ada majas apa lagi? Repetisi. Kata pengulangan yaitu Kata apa? ketika Nah, bunyi kalimatnya bagaimana? ketika melewati kali berbayang belakmu, ketika melewati rumah berbayang segala kenangan. Ya, jadi ada bait yang berbunyi ketika melewati kali terbayang gelapmu, ketika melewati rumputan terbayang segala kenangan. Nah, kata ketika ini itu termasuk pengulangan atau repetisi. Jadi dalam puisi Serena dan Lagu ini terdapat majas simile dan majas repetisi. Paham tadi yang tanya? Paham. Oke. Paham dulu. Silakan. Ada yang tanya lagi atau tidak? Tidak. Cukup? Ya, jadi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang hasil puisinya dikumpulkan dulu. Hasil analisis strukturnya. Dikumpulkan. Karena tadi soalnya ini udah semua ya? Udah semua? Udah. Oke, sekarang duduk ke tempatnya masing-masing dulu. Siap. Kembali ke tempat masing-masing. Oke. Kembali ke tempat masing-masing. Balik lagi kau. Balik modal. Oh iya. Rafi. Kembali ke tempat masing-masing dulu. Nanti dulu. Bola. Balik ke Nanti dulu. Duduk dulu. Kita ingat kembali tadi ini kita belajar tentang apa? Tema. Tema masuk ke apa? Betul berarti. Tadi hari ini kita belajar apa aja? Tentang apa? Fiksi. Struktur? Puisi. Struktur puisi ada apa? Dua. Fisik dan Contoh di sini. iya. Kalau struktur fisiknya ada fisik, terus prima dan Citraan. Citraan itu apa? Citraan apa citraan? Iya pakai apa kemitraan itu apa ya? Citra. Sabun. Imaji. Citra itu sama dengan imaji yang bisa dilihat. Kemudian struktur batinnya tadi ada tema, suasana, Tokoh. nada, dan tadi kalian habis belajar
kelas. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara membuat puisi. Untuk pertemuan berikutnya, ya. Pembelajaran kali ini cukup sekian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.